Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini atau malam hari waktu Amerika Serikat dan pagi hari waktu Indonesia. Kita berjumpa lagi bersama Ustadz Mutahhir Arif dalam kerangka untuk melakukan kajian rutin kita reguler mingguan, yaitu kajian kitab Madarijus Salihin karya Ibnul Qayyim Jauziyah. Kalau minggu lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang bagaimana jalan-jalan menuju kesuksesan menurut surat Al-Fatihah yang diurai secara detail dan rinci, ada 7. Yang mungkin Bapak dan Ibu sekedar untuk mengingatkan bahwa berbagai jalan sukses itu sudah tercantum di dalam surat Al-Fatihah. Misalnya, bagaimana kita harus tetap memegang teguh jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Allah ridhoi, dan menghindari jalan orang-orang yang Allah murkai. Nah, pada minggu hari ini kita akan membahas agak sedikit berbeda. Kita sudah masuk di dalam topik yang lain, yaitu mengenai urgensi hidayah di dalam kehidupan dan hikmah diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, barangkali Bapak dan Ibu sekalian, kalau di dalam percakapan sehari-hari, misalnya kita melihat orang yang non-muslim, dianggapnya belum mendapatkan hidayah. Artinya, mereka belum mendapatkan petunjuk atau pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga memerintahkan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin dan mukminin, untuk terus berdoa agar terus mendapatkan hidayah. Nah, ini tentu pertanyaan yang menarik. Bagaimana mungkin seorang muslim dan mukmin yang sudah mendapatkan hidayah petunjuk tetapi didorong, diperintahkan oleh Allah untuk terus berdoa meminta hidayah. Nah, mungkin ini akan menjadi kajian yang menarik juga untuk diurai lebih lanjut oleh Ustadz Mutahhir dengan merujuk kepada kitab Madarijus Salihin. Kita perlu menelisik apa itu hidayah. Barangkali pemahaman kita tentang hidayah belum komprehensif. Oleh karena itu, saya tidak usah berpanjang lebar. Kita masih punya waktu 1,5 jam ke depan, sekitar 45 menit nanti Ustadz Mutahhir Arif akan menguraikan kajiannya tentang topik ini. Dan setelah itu nanti kita beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk bisa mengajukan pertanyaan, baik melalui chat langsung di Zoom ini, atau juga bisa melalui kolom komentar di Facebook. Baik, saya kira itu pengantar dari saya. Sepenuhnya waktu kami persilakan kepada Ustadz Mutahhir Arif, LCMPD. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani al-hadi ila ihsani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabtu wa idza su'ilta bihi 'atait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. فأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. Allahumma ya Allah, rahmati dan berkahilah kami semua. Berkahilah pertemuan kami ini, pengajian kami ini. Bimbinglah kami semua untuk senantiasa meningkatkan kesyukuran kepadamu, senantiasa berzikir kepadamu, dan meningkatkan ibadah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya Allah,
sebagaimana Engkau mempertemukan kami dalam bingkai ukhuwah dan dakwah Islamiyah. Kumpulkanlah kami semua di surga Firdausmu nanti. Allahumma amin. Para orang tuaku yang saya muliakan, Bapak dan Ibu, saudara dan saudariku, para peserta kajian Kitab Madarijus Salikin, karangan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Amerika Serikat, yang semua saya muliakan, saya cintai karena Allah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua bentuk kebaikan hakiki kepada kita dunia dan akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita semua bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih sehat walafiat. Kita diberi umur panjang, sehingga dengan dorongan iman dan kecintaan kita terhadap ilmu, kita dipertemukan dalam talabul ilm, mengkaji kitab Madarijus Salikin. Teriring doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan iman dan keyakinan kita, menambah ilmu dan wawasan keislaman kita, menambah hidayah untuk kita dapat mengamalkannya dalam keseharian kita. Juga mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah menguatkan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita semua. Tidak lupa kita mengaturkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Berkat pengorbanan dan kegigihan beliau dalam memperjuangkan agama ini, kita dapat mencicipi nikmatnya iman, nikmatnya Islam, sampai pada hari ini. Teriring doa, mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk dapat mengikuti sunnah beliau, jejak kehidupan beliau, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan hakiki, baik di dunia yang fana ini, lebih-lebih di hari akhirat yang kekal abadi. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, terima kasih Imam Subhan yang senantiasa setia mendampingi kita semua dalam kajian kitab yang mulia ini. Jazakumullahu khairal jazak. Tadi lupa kami mengucapkan terima kasih pada segenap pengurus Muhammadiyah Amerika dan segenap jamaah, baik yang ada di New York, di Washington DC, yang ada di Las Vegas, di Houston, Texas. Demikian pula saudara dan saudariku dari seluruh penjuru tanah air. Wabil khusus yang ada di Sulawesi Selatan, di seluruh kabupaten yang sempat mengikuti kajian ini. Semuanya saya haturkan terima kasih teriring doa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazak. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, seperti yang Ustadz Imam Subhan antarkan materi urgensi hidayah dalam kehidupan kita serta hikmah diutusnya para rasul akan menjadi kajian menarik bagi kita pada hari ini. Betapa tidak dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan dua jalan, yaitu jalan yang baik, jalan yang buruk. Ada jalan Allah yang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan, juga ada jalan syaitan yang selalu menawarkan kemudahan, hidup yang santai, atau kenikmatan yang semu
namun masing-masing ada resiko, ada konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut. Masih di awal bab kajian kitab Madarijus Salikin yang mengupas secara apik surah Al-Fatihah yang mulia ini, yang mengandung tuntunan yang sangat komprehensif tentang bagaimana manusia itu dapat menjalani kehidupan ini sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya berupa kebahagiaan, kedamaian jiwa, bahkan kemuliaan dan keselamatan hakiki itu dapat dicapai. Nah, ketika surah Al-Fatihah sebagai ummul kitab, ummul Quran, bahkan sudah mencakup seluruh pesan yang sudah dicantumkan oleh Allah dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelumnya, kandungannya itu sudah termaktub di dalam surah yang mulia ini, surah Al-Fatihah. Dan permohonan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi intisari dari kebutuhan setiap hamba untuk mendapatkan semua yang diinginkan dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah pentingnya hidayah dalam kehidupan kita. Yang pertama, hidayah adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi, ini adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa ditentukan bahwa si A, si B yang harus mendapatkannya dan yang lain tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah petunjuk itu kepada siapa yang dikehendaki. Sehingga kita telah memahami bersama petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahasia kepatuhan kita dalam mengamalkan kebaikan dan kebenaran, itu tidak memandang pangkat, jabatan, tidak memandang pada kekayaan, ketampanan, dan kecantikan seseorang. Di dalam sejarah kita pelajari bahwa Fir'aun begitu merasa berkuasa sampai menyatakan diri sebagai Tuhan dan meminta kepada kaumnya untuk menyembahnya. Ana rabbukumul a'la. Fir'aun sampai mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dengan demikian, sekiranya hidayah itu dipandang dari kedudukan, dari kekuasaan, mungkin Fir'aun lebih pantas untuk mendapatkannya, tapi ternyata tidak. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abu Talib yang merupakan paman yang sangat berjasa di awal dakwah beliau, itu sampai akhir hayat Rasul masih bermohon kepada Abu Talib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya am, wahai pamanku, kul kalimatan, ucapkan kalimat ini, uhajju laka indallah, supaya saya punya alasan kepada Allah untuk bermohon agar engkau diselamatkan dari ancaman di akhirat. Tapi karena Allah sudah menakdirkan bahwa dia tidak mendapatkan hidayah, meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memohon kepadanya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi akhirnya menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan kafir. Karena itu, kembali kita kuatkan pemahaman dan keyakinan bahwa hidayah ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dengan demikian, kita yang baru saja menunaikan sholat asar atau mungkin sholat maghrib di Amerika, sholat subuh kalau di Indonesia, dan kita yakini bahwa semua itu dapat kita lakukan karena ada
petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita syukuri. Sebab berangkat dari begitu banyak alasan orang kemudian berhak untuk mendapatkan kebaikan atau kemuliaan tertentu, tapi ternyata hidayah ini tidak dilihat dari harta benda, tidak dilihat pada jabatan seseorang. Maka kita bertanya pada diri kita, siapa kita ini sampai dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayahnya? Dibandingkan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya jasa yang besar di awal perjalanan dakwah beliau. Kita juga bukan orang yang kaya raya seperti Qarun di zaman Nabi Musa. Jadi hidayah itu tidak bisa dibeli. Orang beriman sadar betul bahwa kita ini beragama, kita ini sholat, kita ini berpuasa, kita ini senantiasa terdorong untuk bersedekah, melakukan banyak kebaikan. Kita memaksa diri untuk memperbaiki diri dalam bentuk akhlak yang mulia. Itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wajib untuk kita syukuri. Tidak ada ibadah dan amal soleh. Kita juga tidak dapat menampakkan kesalehan kita tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bahwa hidayah itu bertumbuh. Hidayah itu sejatinya selalu meningkat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa semakin banyak hidayah dari Allah, maka akan semakin banyak pula pintu-pintu kebaikan yang terbuka untuk kita lakukan. Hidayah ini harus kita kembangkan. Kita tidak merasa cukup dengan tingkat kesadaran kita dalam beragama, amal soleh kita yang kita lakukan setiap hari, tapi kita harus meningkatkan motivasi untuk melihat begitu banyak pintu-pintu amal soleh yang harus kita lakukan, dan itu sumbernya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini ketika kita sudah dapatkan harus dipegang erat. Harus dipegang dengan kuat. Karena bukan jaminan hari ini kita mendapatkan hidayah, maka sampai mati kita akan bersama hidayah. Betapa banyak orang yang dulunya rajin berdakwah, kemudian berbagai alasan kemudian dakwah itu ditinggalkan. Betapa banyak orang dulu yang rajin sholat berjamaah, tapi dengan berbagai faktor kemudian masjid itu seolah-olah begitu jauh, padahal mungkin ada di samping rumahnya. Sekali lagi, hidayah perlu kita cari, perlu kita usahakan, dan ketika kita dapatkan, kita harus pegang, harus ikat dengan kuat. Bapak Ibu hadirin hadirat, para peserta kajian Kitab Madarijus Salikin, a'azzakumullah. Bukankah betapa sering kita setiap hari melihat peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan tersebut itu berseliweran di depan mata kita, yang perlu untuk ditangkap. Bapak Ibu, kadang kita berada di jalan dan kita melihat ada orang tua renta. Bukankah itu ada dorongan di dalam hati untuk segera menyapa, segera membantu? Bukankah itu adalah pintu untuk kita mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang yang punya kelimpahan rezeki, bukankah setiap hari kita melihat ada orang-orang yang perlu untuk kita bantu sebagai upaya untuk kita mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi keyakinan bahwa tidak ada sedekah, tidak ada infak yang kita keluarkan kecuali pasti akan Allah ganti dalam bentuk balasan yang jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Peluang hidayah ini terbuka bagi siapa saja di setiap waktu, di setiap tempat. Karena betapa urgennya hidayah ini dalam kehidupan, sehingga untuk melafazkan zikir setelah kita bangun tidur, untuk membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu membutuhkan hidayah. Yang mendorong kita untuk segera mengambil air wudu,
qiyamul lail, itu semua hanya dapat terjadi apabila kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, maka ayat yang paling sering kita baca di dalam surah Al-Fatihah, yang betapa agungnya surah ini sehingga sebahagian besar ulama sepakat bahwa la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat apabila tidak membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Jadi paling tidak kita mengulang-ulangi surah Al-Fatihah ini, di mana di dalamnya terdapat doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena ini adalah jalan yang pasti akan mengantarkan kami pada kebaikan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kami menjadi hamba yang terarah jiwa dan pikirannya untuk mendapatkan ridha Allah, yang terarah untuk meniti jalan menuju surga. Kata as-sirat dalam bahasa Arab, saya pernah mendengar seorang ulama memberikan penjelasan, kalau tariq ada jamaknya turuq, kalau sabil ada jamaknya subul, tapi kalau sirat hanya satu. Dalam bahasa Arab, kalau seseorang itu makan apel, itu namanya akal tutufah. Tapi sesuatu yang dimakan itu boleh jadi, mohon maaf, masih bisa dikeluarkan, masih bisa dimuntahkan. Tapi ketika dikatakan sorot tutufah, itu berarti apel itu sudah masuk dan sudah dicerna di dalam, tidak ada lagi kemungkinannya keluar. Hikmahnya apa? Bahwa kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di siratal mustaqim ini, itu artinya kita mohon supaya kita dimasukkan dalam jalur rel orang yang sudah dijamin keselamatan untuknya, subhanallah. Jadi seolah-olah kalau kita sudah di siratal mustaqim, yang tentunya bukan hanya persoalan agama, ibadah saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang terbaik dalam urusan pribadi, rumah tangga, pendidikan anak, urusan bisnis, urusan karir, urusan kantor dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil alih semua urusan kita. Karena itu sekali lagi ayat ini begitu agung, begitu penting untuk kita hayati, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang bersyukur. Subhanallah, manusia selalu ada pilihan melakukan amal soleh atau amal salah, melakukan kebaikan atau justru mengerjakan dosa. Tapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha Ghafur, Maha Pemurah, Penyayang, Maha Penerima taubat. Di dalam Al-Quran banyak redaksi yang ketika Allah menyebutkan contoh-contoh orang yang berdosa, seperti dalam lembaran terakhir surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Orang yang tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh kecuali dengan alasan yang hak, wala yaznun, dan tidak berzina. Di ayat berikutnya, illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Jadi orang bisa saja melakukan dosa, bahkan mungkin dosa besar, tapi kalau orang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang taubat, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi perhatikan, semua redaksi ayat tentang la yashkurun, orang yang tidak bersyukur, itu ancamannya neraka. Jadi ini sangat penting untuk menjadi nasihat, bahwa orang yang tidak bersyukur itu adalah tanda-tanda orang celaka, orang yang gagal dengan kegagalan yang sesungguhnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur Allah akan tambahkan dalam surah Ibrahim. Wala in kafartum, kalau tidak bersyukur justru mengingkari nikmat Allah,
Inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Karena itu kesyukuran ini yang mendorong kita untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib untuk kita sembah dan memohon pertolongan. Dan pertolongan yang paling utama adalah memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Poin berikutnya, sesudah kita memahami urgensi hidayah dalam kehidupan, bahwa memang ternyata ada dua rukun yang harus dipenuhi bagi orang yang mau mendapatkan hidayah, dan bagaimana hidayah itu selalu membersamai kita. Rukun yang pertama adalah ilmu. Jadi subhanallah, ya kita bersyukur jika kita diberikan kesempatan untuk belajar, membaca, berdiskusi. Kaitannya dengan hidayah yang merupakan karunia yang tertinggi dalam hidup kita ini harus dipelajari, harus diilmui, supaya menjadi tonggak berdirinya hidayah dalam diri kita. Ihdina, yang berarti permohonan kepada Allah untuk kita dapatkan petunjuk, itu tidak dapat dicapai kalau kita tidak belajar. Bagaimana seseorang itu bisa mengetahui kebenaran kalau tidak belajar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah tentang kalimat yang mulia ini. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Tidak ada Tuhan yang patut dan berhak untuk kita ibadahi, yang patut untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalimat fa'lam ini mewajibkan kita untuk meneguhkan keyakinan bahwa kita harus belajar. Tauhid dan akidah yang murni itu harus kita pelajari. Apakah kalau kita sudah pelajari sudah cukup? Tidak. Karena lanjutan ayat wastaghfir lidzambik. Ini adalah rukun yang kedua. Kita diwajibkan untuk mengamalkan. Jadi pengamalan ini sangat penting. Upaya seseorang dalam mengamalkan apa yang diketahui itu juga adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lama mempelajari, mengetahui bahwa qiyamul lail itu adalah ibadah yang sangat mulia. Allah memberikan jaminan bahwa derajat seseorang akan diangkat maqaman mahmudah, ke tempat yang mulia kalau seseorang itu melakukan qiyamul lail. Tapi kenapa seringkali kita abaikan? Kenapa tidak diamalkan? Bagaimana hidayah itu mau datang? Sesuatu yang kita sudah tahu keutamaannya, tapi tidak dibarengi dengan usaha dan ikhtiar positif untuk menghidupkan malam dan upaya untuk menjemput berkah. Seolah-olah kita biarkan Allah turun di langit yang terdekat dengan bumi, seolah-olah kita abaikan jaminan Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang berdoa niscaya akan aku kabulkan pada waktu seperti ini. Siapa yang beristighfar akan aku maafkan, memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya. Tapi betapa banyak umat Islam, betapa banyak orang yang sudah tahu akan kemuliaan sepertiga malam yang terakhir itu, tapi tetap tidur. Ya, syukur-syukur kalau tidak kesiangan atau tidak masbuk salat berjamaah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan keteguhan untuk kita menjemput semua peluang kebaikan tersebut. Kita semua tahu salat berjamaah 27 kali lipat lebih afdal daripada salat sendirian. Tapi banyak di antara kita yang tidak merasa rugi jika salat di rumah. Kita tahu siapa yang salat 12 rakaat rawatib qabliyah dan ba'diyah mendapatkan jaminan akan dibangunkan istana di surga. Tapi dengan mudah kita abaikan. Kita tahu siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haram api neraka menyentuh kulit kita. Tapi sekali lagi, hidayah berkurang. Sehingga seringkali peluang emas itu terlewatkan begitu saja. Kita semua tahu bahwa sedekah itu adalah ibadah yang
sangat diimpikan oleh semua orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga andai mereka diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan di akhir surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib, ketika sudah sakaratul maut, malakul maut itu sudah mau menjemput nyawanya, minta hanya beberapa menit saja, fa'as-saddaq, mau bersedekah. Tapi betapa banyak orang yang punya kesempatan bersedekah, bahkan setiap hari, tapi juga masih enggan. Maka hidayah sangat penting untuk kita pertahankan dalam bentuk mengamalkan semua kebaikan, semua amal soleh yang sudah kita ketahui dalilnya dalam Al-Quran dan hadits yang sahih. Kenapa? Sebab kalau kita tidak amalkan, ilmu kita menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga apa yang kita kaji, apa yang kita dengar lewat khutbah dan ceramah, wajib untuk kita sempurnakan dalam bentuk pengamalan, agar menjadi sesuatu yang melembaga dalam diri kita. Hadirin dan hadirat, ikhwani akhwati fillah, rahimakumullah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak yatim yang mengadukan persoalannya kepada beliau, bahwa saya punya pohon, atau ada tetanggaku yang ingin saya minta supaya dihalalkan satu pohon kurma yang ada di batas tanah peninggalan orang tuanya, tapi orang itu tidak mau menyerahkannya. Ingin dibeli juga, tapi tidak mau. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perasaan iba memanggil orang tersebut. Ya fulan, wahai si fulan, a'ti. Silahkan sedekahkan pohon kurmamu yang ada di batas pagar kamu berdua kepada anak yatim ini. Tapi orang itu tidak berkenan. Dia tidak mau menyerahkan, tidak mau menyedekahkannya. Rasul SAW mengatakan, bi'ha walaka nakhlatun fil jannah. Silakan jual, kamu mendapatkan kompensasi, kamu mendapatkan harga, dan kamu akan mendapatkan pohon kurma di surga sebagai ganti dari apa yang kamu serahkan itu. Pohon kurma di surga tentu tidak sama dengan pohon kurma yang ada di dunia. Pohon kurma yang berbuah lebat, pohon kurma yang besar. Sampai dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa besar pohon kurma itu. Al-mashi tahtaha mi'ata am. Orang yang berjalan di bawah pohon kurma itu, bahkan mengendarai faras, mengendarai kuda selama 100 tahun, dia belum lepas dari naungan pohon kurma tersebut. Tapi lagi-lagi orang itu tidak bergeming. Sampai dia akan kembali, dan tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah lalu kemudian mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kalau saya dapat membeli, kemudian saya menyedekahkan pohon kurma tersebut kepada anak yatim ini, apakah saya mendapatkan janji berupa pohon kurma di surga seperti yang engkau sebutkan tadi? Qala na'am. Lalu Abu Dahdah mengejar orang itu. Bahwa, ama ta'rifu bustani, wahai fulan, apakah kamu tahu pohon kurmaku, kebun kurmaku? Orang itu mengatakan, man la ya'rifu bustana Abi Dahdah. Siapa orang di kota Madinah ini yang tidak tahu kebunnya Abu Dahdah? Dzu sittumi'ati nakhlah. Bahwa di dalamnya terdapat 600 pohon kurma berbuah. Wal bi'ril ad, juga di dalamnya ada sumur yang airnya bening, airnya jernih. Wal qasril manif, juga ada istana, ada rumah besar di dalamnya. Abu Dahdah mengatakan, silakan ambil semua itu dan serahkan padaku pohon kurma yang ada di batas pagar anak yatim tersebut. Singkatnya, orang itu setuju, pohon kurma ini sudah menjadi miliknya, dan kemudian
dinyatakan di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu saya sudah sedekahkan kepada anak yatim. Abu Dahdah heran ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, alinahlatun fil jannah, apakah saya akan mendapatkan pohon kurma seperti yang engkau janjikan tadi? Nabi mengatakan, tidak. Bukan hanya satu pohon kurma yang engkau akan dapatkan di surga nanti. Kam min idkin raddahin li abi dahdahi fil jannah, kam idkin raddahin li abi dahdahi fil jannah. Betapa banyak kebun kurma milik Abu Dahdah di surga nanti. Diulang-ulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Dahdah merasa malu dan diam-diam berlari kembali ke rumahnya, kembali ke kebunnya. Lalu memanggil istrinya, ya Ummu Dahdah, ukhriji faqad bi'tul bustan. Wahai istriku Ummu Dahdah, keluarlah dari rumah ini, keluarlah dari kebun ini, karena sesungguhnya ini sudah saya jual. Kira-kira gimana perasaan kita kalau kita sebagai istri dan mendengar suami meminta kita keluar dari rumah dengan alasan rumah itu sudah dijual? Pasti kaget, pasti heran, mungkin sangat manusiawi kalau marah. Ini tidak ada angin, tidak ada awan, kok tiba-tiba kita disuruh keluar. Tapi Ummu Dahdah, istri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, yang sudah mendapatkan hidayah, beliau bertanya, kaifa bi'tahu? Wahai suamiku, kamu jual berapa aset ini, kebun ini, rumah ini? Dengan penuh percaya diri Abu Dahdah mengatakan, bi'tuhu binakhlatin fil jannah. Aku sudah jual semua kebun ini dengan kebun kurma di surga. Istrinya lantas memberikan tanggapan, Rabihal bai', Rabihal bai', Rabihal bai'. Ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Lalu kemudian dia segera keluar. Dia mendapati anaknya masih makan kurma. Istrinya mengatakan, ibunya mengatakan, muntahkan itu, karena itu sudah tidak halal lagi bagi kita. Dia mendapatkan pembantunya sedang mengangkat kurma di keranjang, jatuhkan itu karena ini sudah dijual oleh Abu Dahdah. Begitu orang yang mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa betapa hidayah itu sangat mahal. Tapi kalau hidayah itu datang, sesuatu yang menurut orang mustahil, demi surga, demi kemuliaan di akhirat, semua yang ada di dunia ini akan dipandang kecil. Tapi jangan sampai kita seperti orang yang melalaikan sholat karena berbagai kesibukan. Dalam kitab Al-Kabair, karangan Imam Az-Zahabi, disebutkan kalau seorang laki-laki yang berduka adiknya meninggal dunia, sesudah dikuburkan, dia baru heran bahwa kantong tempat dia menyimpan uang itu hilang. Sesudah ditanya dan dicari di mana-mana, dia baru sadar bahwa dia jatuh saat memasukkan jenazah adiknya, adik perempuannya di liang lahat. Sesudah bertanya kepada para ulama, dan diizinkan untuk menggali kuburan untuk mengambil kantong berisi uang itu. Ada maslahat besar. Kemudian kuburan itu digali. Namun belum juga menyentuh lahat. Belum juga jasad, jenazah adik perempuannya itu terlihat. Sementara menggali, tiba-tiba ada angin yang menyembur dari dalam. Kuburan itu terbakar. Kuburan itu hangus. Lalu bergegas dia lari kembali ke rumah dan mencari ibunya. Ya Ummah, wahai ibuku, engkau paling tahu tentang adik perempuanku ini. Ukhti taqiyatun naqiyah. Bukankah adikku itu adalah orang yang bersih, bagus akhlaknya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tapi apa jawab ibunya? Anakku, ukhtu, adikmu itu, kanat tuakhiru salata an waqtiha, selalu melalaikan salat, selalu menunda-nunda waktu salat.
tidak sholat pada waktunya. Allahu Akbar. Ternyata kebiasaan untuk menunda waktu sholat itu adalah malapetaka. Ada ancaman siksa kubur sebelum di akhirat nanti, wa na'udzubillah. Kita, pasangan kita, suami dan istri kita, dan anak-anak kita merupakan amanah besar. Sudahkah kita memperhatikan bagaimana anak-anak kita sholat pada waktunya, sesuai dengan rukunnya? Sahkah sholat mereka dan seterusnya? Kan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup. Yang pertama ditanya di akhirat nanti, di padang mahsyar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamatis shalah. Yang pertama dihisab di akhirat nanti, bagaimana sholatmu sejak balik sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita untuk menjaga ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain dalam kehidupan kita ini. Karena umur panjang dengan berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita bukan jaminan bahwa kita ini semakin dekat kepadanya. Sebab boleh jadi harta yang melalaikan kita. Boleh jadi keluarga yang melalaikan kita. Boleh jadi jabatan dan pekerjaan yang banyak melalaikan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu. Bukankah tiba saatnya, belumkah waktunya bagi orang beriman itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bahwa hati mereka itu sudah takut, sudah tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah, tergetar hatinya ketika mendengarkan azan. Wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah tiba waktunya orang beriman itu bahwa hatinya tunduk kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka? Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Maka berlalulah masa yang panjang itu. Wa katsirun minhum fasiqun. Tapi mereka kebanyakan orang fasik. Karena itu, maka kita tidak boleh seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan seperti orang-orang yang terkutuk. Al-maghdubi alaihim yang dimurkai. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Yahudi. Mengapa mereka dimurkai? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi mereka mengamalkannya. Nauzubillah. Kalau kita banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan nasihat, tapi kita tidak mau mengamalkannya. Kita juga dilarang untuk mengikuti waladhdallin, orang-orang yang sesat. Orang yang beribadah tanpa dasar ilmu. Sesuatu yang jika mereka cermat, jika mereka teliti, dia akan mendapatkan kebenaran tersebut. Tapi apa yang terjadi? Merasa beragama, tapi sesungguhnya bukan atas dasar ilmu. Para peserta kajian Madarijus Salikin, rahimakumullah. Hidayah Allah adalah merupakan rahasia sehingga kita ini berislam. Hidup ini terasa lebih terarah. Bayangkan di dunia ini ada 7 miliar manusia, tapi tidak semua mendapatkan petunjuk yang kita yakini sebagai jalan keselamatan ini. Karena itu maka kita minta kepada Allah agar hidayah ini diabadikan, ditetapkan di dalam hati kita. Hidayah ini kita harus jaga, harus kita rawat. Salah satunya dengan doa Allahumma alhimna rushdana, ya Allah ilhamkan kepadaku kedewasaanku, bagaimana agar petunjuk yang ada di dalam hati ini supaya tetap. Wahdina ila siratikal mustaqim, ya Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani akhwati azzakumullah. Poin yang kedua, dan ini sangat jelas merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih, penyayang kepada hambanya. Sehingga diutuslah para rasul. Apakah tidak cukup seseorang itu untuk mengetahui kebaikan tanpa agama? Atau dengan kata lain, bukankah akal kita tidak bisa
memastikan bahwa ini adalah jalan yang baik tanpa ada bimbingan wahyu? Jawabannya tidak bisa. Dan karena itu maka Nabi dan Rasul diutus kepada umat manusia ini. Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Diutusnya para rasul di tengah-tengah umat manusia untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran. Agar manusia itu mengikuti kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ini menegaskan bahwa betapa orang-orang atau kita semua sebagai manusia itu tidak dikekang oleh takdir. Sebagaimana pendapat Jabariyah, bahwa kita ini mau berusaha tidak berusaha, majbur, itu sudah dipaksa pasti. Kalau neraka ya neraka, kalau surga ya surga. Tidak. Justru diutusnya Nabi dan Rasul ini menegaskan bahwa kita diberi ruang untuk memilih. Dan kita cari mana jalan yang benar-benar mengantarkan kita kepada keselamatan dan bukan pada kehinaan serta kehancuran. Para Rasul itu adalah pemandu bagi manusia yang akan menunjukkan jalan kita. Makanya salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para Rasul kepada umat manusia. Karena dari para Rasul lah maka kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bersyukur kepadanya dan dapat beribadah dengan benar. Karena itu, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti kita terikat kepada konsekuensi iman kepada Rasul. Ada 4 konsekuensi. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul. Apa yang diceritakan oleh Rasul. Kisah umat terdahulu dan apa yang akan terjadi kemudian. Sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan ini maupun yang kelak akan terjadi di hari akhirat nanti. Semua itu wajib untuk kita imani. Wajib untuk kita percaya. Meskipun menurut logika mungkin tidak masuk akal. Seperti peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk kita terima. Poin yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kalau kita beriman pada Rasul, maka kita wajib taat, tunduk, patuh terhadap apa yang diperintahkan. Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk mengikutinya. Apa yang disampaikan oleh Rasul, in huwa illa wahyin yuha, karena sesungguhnya itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ijtinabu fima naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita percaya kepada Rasul, maka kita wajib meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Dan yang terakhir, wa alla yu'badullahu illa bima syara', bahwa kita tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul. Apa yang diajarkan oleh Rasul, bagaimana cara kita menyembah, maka itu wajib untuk kita ikuti. Kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Fatihah ini bagi samudra, semakin kita gali, semakin kita menemukan banyak mutiara-mutiara yang sungguh sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Fatihah ada 3 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu Allah sebagai bagian dari ilahiyat yang mengantarkan kita kepada hakikat penyembahan yang semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Ar-Rabb, ya, yang berarti rububiyah, tauhid rububiyah, menyatakan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa yang menciptakan dan mengatur segala alam semesta, sehingga karena itu maka kita mengaplikasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah hanya kepadanya dan juga hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Begitu juga Ar-Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kasih sayang
yang dengan demikian menjadi konsekuensi logisnya adalah kita memohon petunjuk sesuai dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Kesuksesan ini dapat kita aplikasikan dalam kita sehari-hari dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga semua ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah semua memberikan isyarat pada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa wajibnya kita untuk mengembalikan semua urusan kita, ibadah dan isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa di akhir surah Al-Fatihah ya ada 3 tipe atau golongan bagaimana manusia merespon perintah Allah Subhanahu wa taala lewat para rasul. Yang pertama, mereka yang mendapatkan nikmat ketika menerima dan menjalankan apa yang menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Juga ada orang-orang yang dimurkai karena tahu kebenaran tapi justru menentang kebenaran, dan golongan yang ketiga mereka yang sesat karena ilmu yang seharusnya mereka ketahui tapi mereka tidak pelajari dengan baik sehingga dia tersesat dalam mengamalkan apa yang seharusnya mereka jalankan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidayah yang merupakan rahasia ketaatan dan kepatuhan kita sebagai hamba, yang merupakan jalan kebahagiaan dan kemuliaan hakiki dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkannya di dalam hati kita sehingga kita dapat konsisten di jalan yang diridhoinya. Demikian, Mas Subhan, hadirin dan hadirat yang kami hormati, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz Mutahir Arif atas uraiannya yang sangat mencerahkan mengenai hidayah ini. Tadi Ustadz Mutahir Arif menyampaikan bahwa hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Namun yang kemudian yang lebih penting lagi adalah setelah mendapatkan hidayah itu adalah bagaimana kita mengamalkan dengan ilmu. Nah, di dalam kitab lain dari Ibnu Qayyim Jauziyah juga beliau sempat menguraikan bahwa ada banyak orang yang mendapatkan hidayah, tetapi menjalankan hidayah itu tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Atau juga bisa jadi orang itu tidak memiliki pengetahuan tentang hidayah itu, apalagi petunjuk bagaimana mencapai hidayah itu. Jadi kalau kita umpamakan misalnya bahwa hidayah itu adalah sebuah tempat, kita juga harus mengetahui bagaimana mencapai tempat itu, yaitu cara mencapai tempat itu sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalam kajian kita Madarijus Salihin, untuk bisa memberikan komentar atau mungkin pemikiran, diskusi, atau bahkan bisa bertanya langsung kepada Ustadz Mutahir Arif, baik melalui chat di Zoom ataupun bisa menuliskan di kolom komentar di Facebook, nanti saya bacakan, atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengangkat tangan di Zoom ini untuk nanti kita beri kesempatan untuk berbicara langsung. Baik, Ustadz Mutahir Arif, sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta atau komentar dari peserta, mungkin saya pribadi mungkin ada pertanyaan sedikit ini Ustadz. Karena ini sangat lazim di tanah air, misalnya kalau kita selesai memberikan misalnya tausiah ataupun mungkin sambutan, kita selalu mengucapkan, kalau beberapa orang mengatakan billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum, seperti itu ya Ustadz.
Nah, sebenarnya apa nih Ustadz perbedaan antara hidayah dan taufik? Apakah hidayah itu sama dengan taufik ataukah seperti apa? Tapi tahan dulu Ustadz, ini sudah ada Bang Duta Ustadz, Pak Duta ini mau berkomentar, nanti bisa langsung sekalian dijawab. Silakan Pak Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, insyaallah. Ustaz Mutahir dan Mas Imam, terima kasih. Pertanyaan saya Ustaz, siapa yang mendapat hidayah ini? Artinya kelompok-kelompok mana saja yang dapat hidayah ini atau siapa saja yang dapat hidayah ini? Kita selalu melekatkan hidayah ini kepada orang yang belum masuk Islam itu. Sering begitu, wah ini belum masuk Islam, saya belum dapat hidayah begitu. Jadi apakah semua kita akan dapat hidayah atau memang ada kelompok-kelompok tertentu yang akan berhak mendapat hidayah dari Allah ini? Terima kasih Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ustadz, mungkin langsung bisa ditanggapi pertanyaan dari Pak Duta Mardin dan juga tadi komentar sedikit dari saya mengenai perbedaan antara taufik dan hidayah, dan juga dari Bang Duta, Pak Duta. Beliau bertanya apakah hidayah itu yang tidak mendapatkan hidayah hanya orang-orang non-muslim, kemudian apakah itu hanya milik orang muslim mukmin, yang hidayah itu yang kita pahami saat ini. Jadi hidayah itu bagaimana ya Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillah wabillahi taufik. Terima kasih Ayahanda Duta Marlin di Washington DC. Pertanyaan yang sangat menarik. Dalam sebuah kitab memang dijelaskan panjang lebar tentang hidayah. Bahkan hidayah itu ada 10 tingkatan. Termasuk seseorang diberikan petunjuk untuk bepergian ke satu tempat dan menemukan apa yang dia cari, itu juga termasuk hidayah. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah hidayatul Islam. Hidayah petunjuk untuk memeluk agama Islam. Hidayah yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah dan menyembah Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini semakin banyak kita dapatkan, maka semakin besar motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju keselamatan di akhirat. Sehingga sudah pasti semua yang tidak bersyahadat artinya tidak mendapatkan hidayah. Dan karena itu maka kita diwajibkan semua untuk berdakwah sesuai dengan kapasitas dan profesi kita masing-masing. Dakwah dengan pekerjaan, dengan kejujuran, dengan kedisiplinan, sehingga tidak identik hanya kepada para dai, para ustadz saja. Kul hadhihi sabili, dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inilah jalanku. Ad'u ilallahi ala basirah, aku mengajak kepada jalan Allah atas dasar basirah, keyakinan dan ilmu yang benar. Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Kenapa? Karena hidayatul Islam itu menjadi bahagian dari konsekuensi keimanan kita, bahwa umat manusia ini wajib untuk kita sampaikan al-haq agar mereka mendapatkan petunjuk untuk memeluk agama Islam yang merupakan jalan yang akan mengantarkan mereka kepada keselamatan dunia akhirat. Demikian Pak Duta Marlin. Apakah kita yang sudah mumin dan Islam ini juga akan dapat hidayah, Ustaz? Iya. Kita setiap hari membutuhkan hidayah. 1 kali 24 jam kita butuh hidayah dan tambahan hidayah. Sekali lagi, karena hidayah ini yang akan mendorong dan menjadi faktor yang menentukan kita untuk beramal baik atau justru kita terjerumus kepada dosa. Setiap azan, kita butuh hidayah supaya kita segera ambil air wudhu dan sholat. Setiap kita menemukan orang miskin, kita butuh hidayah agar kita tergerak hati untuk membantu. Dan demikian seterusnya dalam mengatasi seluruh persoalan hidup kita, kita selalu membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah hidayah itu juga datang dan pergi, Ustaz? Kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Iya, betul. Boleh jadi ada orang yang hari itu dia mendapatkan hidayah yang banyak, lalu kemudian hidupnya itu lurus,
selalu dalam amanah, melakukan kebaikan, tapi karena beberapa faktor yang menjadi penyebab sehingga keesokan harinya dia tidak dapat hidayah lagi. Nah, salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman itu akan banyak fitnah, sehingga beliau memesankan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah melakukan amal saleh. Jangan tunda-tunda apa yang sanggup kamu lakukan hari ini, jangan menunda waktu. Fasatakunu fitanun qaqita'il mudlim, karena nanti ada satu masa, ada satu waktu kondisimu itu seperti sekeping malam yang gelap gulita. Orang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga yusbihur rajulu mu'minan yumsi kafira. Pagi hari orang beriman, artinya dapat hidayah, wa yumsi kafira. Lalu di sore hari dia sudah kafir. Tadi dia rajin sholat, dia menyayangi putra-putrinya, dia bersedekah. Tapi hanya beberapa jam sesudah itu, karena begitu banyak gempuran, godaan duniawi, syaitan yang begitu kuat memberikan godaan, yumsi kafira. Sore hari dia sudah kafir. Dia sudah berubah 180 derajat, kata orang. Wa yumsi mu'minan. Ada juga orang di sore hari, di malam hari dia beriman. Dia taat kepada Allah. Baik sekali, soleh, luar biasa. Wa yusbihu kafira. Begitu membuka mata di pagi hari, dia sudah menjadi orang yang kafir. Betul. Menunjukkan pentingnya hidayah. Karena itu maka seperti yang kita jelaskan, ihdinas siratal mustaqim ini menjadi bahagian dari surah Al-Fatihah yang kita baca setiap rakaat dalam sholat. Karena hidayah yang menjadi penentu seseorang itu dapat melakukan kebaikan, dan ketika petunjuk atau hidayah ini tidak ada, maka kita tidak akan mendapatkan peluang untuk melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Bang Duta. Baik Ustadz, ini kita sudah punya 2 pertanyaan di kolom chat, saya bacakan. Yang pertama dari Bapak Sego Edogawa. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana petunjuk agama atau hidayah agama di dalam menentukan pilihan-pilihan hidup? Itu dari Bapak Sego Edogawa. Kemudian dari Ibu Rati, beliau bertanya, bagaimana caranya bila kita ingin seseorang, sesama muslim mendapatkan hidayah, misalnya agar lebih baik di dalam sholat atau ibadah lainnya, sedangkan orang tersebut tidak berusaha ataupun belajar untuk mendapatkan ilmu agar menemukan hidayah. Mungkin maksudnya apakah hidayah itu memang harus dikejar, ataukah seperti tadi, karena itu hak prerogatif Allah, maka mungkin suka-suka Allah nanti kasih gitu. Kalau kita menunggu seperti apa gitu, Ustaz. Masya Allah. Dua pertanyaan dulu, Ustaz, dari Ibu Rati sama dari Bapak Sego Edogawa. Terima kasih Ibu Rati sama Bapak Sego Edogawa. Silakan Ustaz, kami persilakan. Terima kasih dari Saudara Sego Edogawa tentang pilihan hidup. Subhanallah, kita sebagai manusia biasa sehari-hari itu kadang bingung untuk menentukan apa yang akan kita ucapkan atau apa yang kita akan lakukan, pekerjaan mana yang sebaiknya kita ambil. Dan itu tidak jarang kemudian orang merasa bingung. Ya. Lalu di kemudian hari baru ada timbul penyesalan. Kenapa ya dulu saya tidak mengambil pilihan A atau tidak mengambil pilihan B? Subhanallah. Dalam ajaran agama kita sudah begitu sempurna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita bagaimana agar Allah memberikan ketetapan hati untuk menentukan pilihan kita. Itu disunahkan untuk kita salat istikharah, meminta pilihan terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Boleh jadi kita menganggap baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Sehingga sangat dianjurkan untuk kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istikharah tersebut. Caranya tentu sesudah wudhu kita sholat 2 rakaat, kapan saja, di mana saja, lalu kita berdoa sesudah itu. Doa istikharah itu seperti ini.
Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Artinya ini kita minta, ya Allah, aku memohon petunjuk dan bimbingan-Mu. Karena Engkau yang Maha tahu terhadap apa yang ada di balik semua ini. Engkau yang sanggup, aku tidak sanggup. Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, sekiranya Engkau mengetahui bahwa urusan ini, pilihan mana yang pilihan A atau pilihan B? Ya. Si A atau si B, ini yang saya sampaikan atau bukan? Ya Allah, saya pergi ke rumah si fulan atau tidak, ya Allah? Kita minta. Hadza khairun li fi ma'ashi wa aqibati amri. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Kalau ini baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan bagaimana saya sesudah itu, faqdirhu li, ya Allah, takdirkan ia untukku, tetapkan ia untukku. Berikan ketetapan hati untuk mengambil pilihan itu. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah aku untuk itu. Tsumma barik li fi, kemudian berkahilah aku. Sebaliknya, wa in kunta ta'lamu, dan jika Engkau tahu, ya Allah, anna hadzal amra, kalau urusan ini, pilihan ini tidak baik untukku, fasrifni anhu, maka jauhkan aku darinya, wasrifhu anni, dan jauhkan hal itu dariku, waqdir liyal khaira haitsu kan, takdirkanlah yang terbaik bagiku, ya Allah, tsumma rdini bi, jadikanlah aku ridha terhadapnya. Tidak ada orang yang membaca ini dengan khusyuk, ikhlas, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketetapan hati, dan insya Allah tidak akan menyesal, ya, untuk mengambil pilihan sesudah dia mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini. Iya, jadi tidak akan menyesal orang yang istikharah, sebagaimana juga tidak menyesal orang yang rajin beristisyarah, bermusyawarah, meminta pandangan dari sesamanya. Ibu Rati, subhanallah, bahwa upaya untuk mendapatkan hidayah yang menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan hidup itu adalah sebuah keniscayaan. Sekali lagi, tidak ada orang yang bisa mendapatkan kebaikan, melakukan amal saleh kecuali hidayah Allah. Dan karena itu maka harus dicari. Iya. Kita tidak boleh berpangku tangan dengan alasan, oh nanti kalau hidayah datang juga pasti akan saya lakukan. Seperti orang yang diajak ke Mekah misalnya untuk haji. Udah haji belum? Belum. Kenapa? Padahal banyak duit, kamu masih sehat, belum ada panggilan. Ya. Ini panggilan siapa yang ditunggu? Bukan sejak Nabi Ibrahim dikatakan wa'adzim fin nasi bil haji atuka rijala. Teriakkan, umumkan wahai Ibrahim, niscaya manusia itu akan datang. Jadi sudah ada panggilan. Kenapa belum menutup aurat? Belum ada panggilan hati. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajak hati kita untuk menerima hukum ini sebagai jalan kemuliaan dunia dan akhirat. Iya. Jadi harus dicari, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengorbanan. Dan kalau kita sudah dapatkan, jangan sombong, jangan merasa menjadi orang yang paling mulia, karena ini adalah amanah. Ini bisa lepas kalau kita tidak berhati-hati. Dengan dua syarat tadi, ilmui, terus belajar, dan berupaya untuk mengamalkannya secara maksimal. Ya, kita saling mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan menetapkan hidayah itu di hati kita sampai ajal menjemput. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Mutahir Arif. Terima kasih atas responnya dan juga pertanyaan dari Bu Rati dan Pak Sedawo. Silakan Bapak dan Ibu, apabila masih ada pertanyaan, komentar, atau bahkan tanggapan, diskusi mengenai soal hidayah dan juga urgensi diutusnya Nabi dan Rasul, bisa menyampaikan langsung kepada Ustadz Mutahir. Tadi pertanyaannya Mas Imam tadi belum dijawab itu tentang beda topik dan hidayah. Oh iya. Saya juga menunggu itu beda. Oh gitu. Ada lagi Huda, ada lagi Nur gitu kan. Subhanallah, iya. Ya Ustadz, ini sambil menunggu Ustadz. Silakan Ustadz. Menutup pertanyaan. Baik. Saya berusaha menjawab sesuai dengan ilmu saya ya, yang sangat terbatas ini. Taufik dan hidayah ada kesamaan dan ada perbedaan.
Ya. Kalau kesamaannya ya adalah sama-sama merupakan petunjuk yang dengannya seseorang itu mencapai apa yang diinginkan, apa yang terbaik untuknya. Ya. Orang yang mendapatkan taufik artinya orang yang sudah diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk sukses, untuk mendapatkan apa yang dicari, diidam-idamkan. Hidayah juga begitu, bahwa dia merupakan tuntunan dan petunjuk Allah untuk sampai ke sana. Hidayah lebih banyak pada petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah hidayatul irsyad ya, sehingga seseorang itu dapat mengamalkan agama dengan maksimal. Taufik lebih banyak yang bersifat duniawi ya. Artinya kesuksesan dalam pekerjaan, kesuksesan dalam belajar, kesuksesan dalam urusan tertentu, ya. Sehingga kalau orang Arab mengatakan waffaqakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan keberuntungan untukmu, mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan untukmu, iya. Tapi kalau dibilang hadakumullah, hadanallahu wa iyyakum, itu konotasinya lebih banyak kepada urusan ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, baik. Jadi singkatnya mungkin, terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi kalau hidayah itu lebih bersifat spiritual ya Ustadz ya. Mungkin banyak Ustadz yang bisa memberikan tambahan pencerahan ya. Ya. Walaupun jadi PR juga bagi saya, wabillahi taufiq wal hidayah itu ya. Kita mendapatkan taufik ya. Ya. Kita bersyukur ada 2 Ustadz sekarang ini. Mungkin Ustadz Fransi mau menambahkan. Ustadz Tamardin juga. Saya ingin meramaikan aja. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan di kolom Facebook Ustadz. Ini dari Bapak Ahmad Bushairi. Beliau bertanya, mohon izin tanya Ustadz, hidayah ad-din atau iman adalah hak prerogatif mutlak dari Allah. Iya. Lalu apakah setiap ikhtiar untuk mendapatkan hidayah itu Allah jamin akan berikan? Ini menarik Ustadz, karena tadi juga Ustadz sudah menyampaikan di awal, sedikit mengelaborasi bahwa contoh yang paling nyata adalah paman Nabi, Abu Thalib ya Ustadz, sudah mendapatkan exposure dakwah bahkan langsung dari keponakannya sendiri, tetapi bahkan beliau termasuk mungkin orang yang membela dakwah Rasulullah selama periode di Mekah dari kejaran orang-orang kafir. Tetapi menurut keyakinan kaum muslimin mayoritas bahwa Abu Thalib tetap meninggal dalam keadaan musyrik, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Nah ini menariknya begini Ustadz, jadi kalau misalnya hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengapa Allah menghukum orang yang tidak mendapatkan hidayah? Padahal itu adalah hak prerogatif dari Allah. Ini mungkin pertanyaan sedikit ini Ustaz, menggelitik kita, karena ini memang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Kalau seperti itu, misalnya orang-orang di Amerika yang mendapatkan exposure dakwah dari Allah, dan mereka itu sudah mendapatkan informasi tentang Islam, tentang dari berbagai ceramah, sekarang kan apalagi teknologi di mana-mana. Apakah Allah menutup hati mereka dari Islam? Kalau Allah melalui tangan Allah yang menutup hati mereka, berarti Allah dong yang bertanggung jawab kemusyrikan atau keimanan mereka, bukan manusia itu sendiri. Nah ini memang ada dua hal ya Ustadz. Pertama dari sisi manusianya sendiri, yaitu ikhtiar, tetapi di sisi lain Allah punya prerogatif. Nah gimana nih titik temu dua hal ini juga menjadi pertanyaan dari Pak Ahmad Bushairi. Kalau setiap ikhtiar itu mendapatkan hidayah, apakah Allah akan jamin bahwa dia akan diberikan? Mungkin ini sedikit elaborasi Ustadz untuk kita bisa diskusi bersama. Atau mungkin saya juga mengundang, di sini ada para Ustadz juga untuk bisa memberikan komentar. Ada Ustadz Rafiq Muzakir, ini Ustadz. Kemudian juga ada Ustadz Imam Syamsi Ali. Bisa ikut bergabung untuk mendiskusikan tentang hal ini. Silakan Ustadz. Baik.
Kedengaran? Ya, kedengaran Ustaz. Silakan Ustaz. Oh iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ahmad Kushairi atas tanggapan dan pertanyaan ya seputar ikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Yang pertama, kita sepakati bahwa ada hidayah yang mengantarkan seseorang untuk memeluk agama Islam, dan yang kedua ada hidayah yang menambah semangat seseorang dalam berislam, sehingga tingkat keimanan, tingkat ibadah dan amal soleh, baik banyak dan sedikitnya itu tergantung tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidaknya. Nah, kita sepakati bahwa Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang tahu persis akan seluk-beluk hambanya. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika Allah menurunkan kitab untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Dan Allah mengutus para rasul agar benar-benar ada pemandu yang menunjukkan ini loh jalan yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hidayah tersebut. Nah, kita tidak pungkiri bahwa ada orang tiba-tiba saja tergerak hatinya untuk mencari kebenaran itu. Tiba-tiba dalam hati, tidak ada ustadz, tidak ada masjid, tidak ada suara azan, tiba-tiba tergerak hati untuk mencari Tuhan. Iya. Di Brazil, tepatnya di Sao Paulo, seorang remaja umur 13 tahun, tidak ada satupun muslim di kota itu, tapi kemudian dia bertanya-tanya tentang agama yang dia anut. Dan itu bertentangan dengan fitrahnya. Kenapa seperti ini? Kenapa guru di sekolah mengatakan agama yang terbaik di dunia ini, kemudian yang terbaik kedua yang ini, yang terbaik ketiga ini. Islam tidak disebut karena itu dianggap agama yang paling buruk, agama yang paling berbahaya, yang mengajarkan radikalisme, terorisme. Tapi karena petunjuk Allah sudah mengarah kepada Drego, anak remaja berusia 13 tahun itu, dia sudah pelajari agama A, lalu dia tidak puas, agama B juga tidak puas, sampai akhirnya tergerak hati untuk mencari satu-satunya yang sangat diwanti-wanti oleh orang tua dan gurunya di sekolah untuk baca dan pelajari adalah Al-Islam. Itu yang mendorong dia untuk ke perpustakaan, dan ketika pertama membuka Al-Quran yang dengan versi terjemahan bahasa Portugis, subhanallah, ayat yang pertama dia baca terjemahannya adalah surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Itu yang membuat dia tergetar. Lalu membeli Al-Quran itu dibawa ke rumah. Satu hari, satu malam tidak cukup untuk menuntaskan. Begitu dia mengakhiri bacaan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia mengatakan, yes, saya sudah dapatkan kebenaran itu. Pertanyaannya, mana Islam? Mana umat Islam? Akhirnya singkat cerita, dia sholat sesuai dengan apa yang dia lihat di TV, tidak tahu apa yang dibaca, harus menghadap kiblat atau tidak, harus pakai wudhu atau tidak. Ya, singkat cerita, akhirnya Allah tuntun bimbing dia untuk bertemu di kota lain, justru dengan salah satu penanggung jawab Islamic Center yang ada di Brazil tersebut. Subhanallah, kurang dari 1 tahun, dia sudah mengislamkan lebih daripada 30 orang. Akhirnya membangun masjid, membangun Islamic Center. Tapi, di sisi lain, kita juga meyakini bahwa ini tugas kita. Siapapun kita, Muslim, harus dakwah, harus ajak orang. Iya, kita harus bergerak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf. Iya. Nah, karena itu, seperti yang kita jelaskan tadi, diutusnya Nabi dan Rasul ini itu menjadi jawaban bahwa kita ini tidak terkekang, bahwa majbur, kita ini dipaksa. Ya sudah, kalau dapat hidayah, kalau tidak ya memang maunya Tuhan. Allah ciptakan surga dan neraka itu karena manusia diberikan pilihan. Mau ambil yang mana nih? Mau jalan surga atau mau jalan neraka? Wa hadainahun najdain. Dan aku berikan petunjuk pada mereka, ini 2 jalan ini. Mau ngambil jalan ke surga atau jalan ke neraka? Mau kebaikan atau mau dosa? Sehingga seseorang itu wa alaysa lil insani illa ma sa'a,
Orang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Berbuat baik dia dapatkan kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kalau dia berdosa melakukan kejahatan, dia juga akan melihat balasan kejahatan tersebut. Poin yang terakhir adalah ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Kalau kita sudah menganggap bahwa ini adalah hidayah, ini cahaya dari Allah, harus kita syukuri. Dan saya harus berjuang bagaimana kemudian Allah menambahkan hidayah terus tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hatiku sesudah engkau memberikan petunjuk itu dalam diriku. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang yang bersyukur atas nikmat hidayah itu harus nampak sekali lagi dalam dua semangat. Semangat belajar dan semangat mengaplikasikannya. Orang yang dapat petunjuk berarti selalu menunjukkan sikap pembelajar dan sikap abid, orang yang selalu mengamalkan ibadah secara maksimal. Putra Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah itu mengatakan, aku mendampingi ayahku selama 30 tahun, tidak ada satu hari kecuali lebih baik dari hari sebelumnya. Artinya apa? Selalu ada kemajuan, selalu ada peningkatan. Kalau ibadahnya kemarin hanya 10 rakaat sholat sunnah, sekarang 12 rakaat, besoknya 14 rakaat. Itu pertanda bahwa dia berikhtiar untuk mensyukuri nikmat hidayah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan petunjuk. Tapi kalau orang yang bermalas-malasan, tahu keutamaan sholat duha, tapi dia tidak amalkan, tahu keutamaan mengunjungi orang sakit, tapi dia enggan untuk mengunjungi orang yang sakit, itu berarti dia menyia-nyiakan hidayah dan peluang kebaikan yang sebenarnya Allah sudah unjukkan kepada mereka. Ditutup dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, artinya orang yang berjuang, mau berkorban, mau berjibaku untuk ridha Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Niscaya aku akan berikan petunjuk kepada jalan-jalanku. Jadi akan banyak kiat, banyak program kebaikan, terbuka semua pintu-pintu amal saleh di hadapannya, itu karena Allah ridha terhadap ikhtiar yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ahmad Kushairi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita saling mendoakan kebaikan selalu. Baik, Ustadz Mutahir Arif, terima kasih atas jawabannya. Nah, kita masih ada punya satu pertanyaan Ustadz sebelum kita tutup dari Bapak Ismawan di kolom komentar Facebook. Bapak Ismawan bertanya, bagaimana menjaga agar hidayah selalu ada pada diri kita, Ustadz? Jadi ikhtiar yang bisa kita lakukan tentu selain berdoa dengan setiap yang kita baca di dalam sholat ya Ustadz, ihdinas siratal mustaqim yang tadi Ustadz uraikan. Subhanallah. Saya kira pertanyaan yang sangat relevan dan kita semua tanpa kecuali tentu setiap hari menghadapi fenomena yang serupa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita dan memberikan sentuhan iman yang menjadi penyebab kita selalu menyesuaikan ucapan dan perbuatan kita agar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensi iman sejatinya mengajarkan kita bagaimana agar hidayah ini selalu ada dalam diri kita. Izinkan saya untuk menyampaikan 4 hal, ya, kiat menjaga hidayah. Yang pertama adalah meminta nasihat. Nasihat adalah merupakan rahasia yang luar biasa agar hidayah itu ada dalam diri kita. Nasihat itu bisa dalam bentuk pengajian, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk pesan-pesan yang mulia, sehingga seseorang dengan nasihat itu selalu menyadari pentingnya hidayah dalam diri yang menjadi dorongan dan motivasi untuk selalu berlaku yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 10 dan 11. Lau kunna na'malu aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kami ini
mendengarkan dan mengamalkan apa yang dinasihatkan, maka kami ini tidak termasuk penghuni neraka sa'ir. Ini pentingnya petunjuk. Wa tawassaw bil haqqi was sabr menjadi bagian agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Pertama nasihat, minta nasihat, memberi nasihat, ya. Yang kedua, belajar. Terus tingkatkan ilmu, ya, perluas wawasan, banyak membaca, karena itu adalah bagian dari konsekuensi iman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Insya Allah dengan banyak membaca, dengan banyak belajar, dengan banyak bertanya, kita semakin termotivasi untuk mempertahankan hidayah itu. Ya. Di samping kehadiran kita dalam majelis ilmu itu sendiri sebagai penguat hidayah, ya, dengan semua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan lewat lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan menuntut ilmu. Majtama'an qaumun fi baitin min buyutillah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar hidayah dan petunjuk semangat beragama dan beribadah itu tetap lestari adalah dengan memastikan lingkungan kita. Betapapun orang ingin memperbaiki diri, tapi semua kawan-kawannya orang yang berakhlaknya tidak baik, dia juga lambat laun pasti akan terpengaruh. Iya. Orang tua yang melarang anaknya merokok, mohon maaf, itu tidak efektif ketika orang tua setiap hari menunjukkan contoh yang buruk. Bagaimana mungkin anak tidak merokok kalau dia meneladani, mencontoh orang tuanya? Bagaimana mungkin guru itu kemudian bisa mengajarkan untuk berkata jujur, berkata halus, lembut, kalau dia sendiri tidak bisa mencontohkan itu? Intinya, lingkungan itu sangat perlu, karena itu sangat berperan yang sangat besar. Nabi SAW ya menegaskan kepada kita, almaru ala dini khalili. Orang itu sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya baik, insya Allah dia baik. Bahkan dalam riwayat yang lain seperti penjual minyak wangi atau justru tukang pandai besi. Jadi kalau orangnya baik, insya Allah kita akan dapat bau yang wangi atau dapat hadiah parfum sekalian. Tapi sebaliknya kalau teman yang tidak baik juga akan berdampak buruk pada kita. Yang terakhir adalah doa. Doa adalah merupakan ya senjata orang beriman. Doa adalah wujud ketulusan hati seorang hamba kepada Allah bahwa kami ini adalah makhlukmu yang lemah, yang hina-hina di hadapanmu, tak punya kuasa di hadapan kebesaran. Ya Allah, jika engkau menghendaki untuk aku berada di jalanmu yang engkau ridai, aku selalu berada dalam petunjukmu, maka berikan. Itulah doa antara lain yang kita bacakan. Allahumma alhimna rushdana. Ya Allah, ilhamkanlah kepada aku kedewasaanku. Jangan saya seperti anak-anak dalam mengambil keputusan, yang lalai dalam ibadah, yang seolah-olah orang yang lebih muda dari saya justru lebih bersemangat ibadah, padahal saya ini masih kuat. Atau saya justru harus lebih dekat kepadamu dan bertobat karena saya sudah melewati banyak tahap dalam hidup ini dengan amalan yang saya tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya Allah, ya terima tobat kami. Doa ini yang mengajarkan pada kita keyakinan bahwa segalanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan petunjuk kepada kami, jangan kiranya petunjuk ini Engkau cabut sampai aku menghadapmu. Mudah-mudahan, terima kasih Ismawan atas pertanyaan ini, ya. Mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan dengan 4 kiat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz Mutahir Arif. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas ini, Ustadz. Tapi saya kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, 4 poin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mutahir Arif seolah-olah kemudian meringkas semua pembahasan kita, bagaimana kita bisa mempertahankan hidayah, untuk mendapatkan hidayah terus-menerus, hidayah yang sudah kita dapatkan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah iman dan Islam. Yang tadi beliau sebut, untuk mengingatkan kembali, yaitu kita selalu meminta nasihat kepada orang-orang yang saleh dan orang-orang berilmu, kemudian juga tidak lelah untuk terus menuntut ilmu, karena dengan ilmu maka amal kita menjadi benar.
Kemudian yang ketiga adalah kita mencari lingkungan yang kondusif, yang bisa produktif, yang kemudian bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Seperti halnya mungkin ada gium, orang-orang awam bahwa kalau kita dekat orang yang menjual minyak wangi, maka kita ikut wanginya juga. Nah, kalau kita dekat-dekat dengan orang saleh, insya Allah kita setidaknya akan mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh itu. Kalau misalnya saya dekat Ustadz Mutahir Arif, insya Allah saya nanti mendapatkan syafaat dari Ustadz Mutahir Arif. Insya Allah. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah doa. Nah, ini adalah senjata orang-orang beriman. Jadi doa adalah katanya adalah senjatanya orang-orang beriman. Doa as-silahul mu'min, gitu ya Ustadz ya. Jadi, nah ini juga sangat penting, apalagi kita selalu membaca di dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman dari pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat. Besok pagi, insya Allah seperti biasa jam 6 waktu Pasifik, kita ada kajian rutin mingguan pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah yang akan dipandu dan dipimpin oleh Ustadz Rafiq Muzakir, atau mungkin kalau di Indonesia adalah sekitar jam 8 malam. Nah, kemudian Sabtu sore kita pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat juga punya program baru yang baru akan diluncurkan besok hari Sabtu, yaitu tentang kursus bahasa Arab ini Ustadz. Jadi ini warga Muhammadiyah Amerika Serikat ingin bisa membaca kitab ini Ustadz, seperti Ustadz Mutahir Arif. Jadi nanti bisa membaca Madarijus Shalihin langsung dari sumber aslinya Ustadz. Nah, kita akan belajar bahasa Arab itu Ustadz setiap minggu dengan Ustadz ada yang dari Indonesia, Ustadz Talqis, insya Allah. Dan itu kita akan laksanakan setiap hari Sabtu jam 6 waktu Pasifik, atau mungkin di Indonesia adalah sekitar jam 8 pagi. Nah, itu dua pengumuman penting dari kami. Sebelum kita tutup kajian Madarijus Shalihin sore ini, kami persilakan kepada Ustadz Mutahir Arif untuk memimpin doa agar kajian ini kita mendapatkan keberkahan dan ini menjadi bagian dari hidayah yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Silakan Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi penopang seluruh urusan kami. Wa aslih lana dunyana fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami yang menjadi tempat kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, bereskanlah urusan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami kelak. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan kebaikan yang berkesinambungan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian kami adalah akhir daripada segala kejelekan. Allahumma alihim abdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan berpartisipasi di dalam kajian minggu ini dan tetap bergabung bersama kami minggu depan di waktu dan tempat yang sama. Dan saya juga sebagai host pada sore ini juga mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilafan silap kata. Semoga Allah mengampuni kita semua. Baik, demikian dari kami. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.